kepada ibu, apabila menonton saya siap jadi pengacara ibu dan anak ibu. Saya siap bu, pro bono bu. Kasihan lu anak Indonesia karena orang punya duit kemudian disemena-mena, dijadikan seperti binatang, disuruh jongkok, disuruh merayap, disuruh menggonggong. Apa itu? Berarti ada yang salah di otaknya dia. Apa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Ya. Sujud. Sudah enggak apa-apa, dan sujud. Sujud enggak apa-apa. Sudah, ayo biar selesai. Mendorong. Gonggong dan apa, biarin. Biarin Pak, biarin. Siapa gua? Nah, Siapa? Sudah ikut mereka yang dia orang tua. biarin dan. Udah. Oh, Pak, dari temannya, Pak. Udah dan. Ya, saya seorang ibu juga dengan 3 anak laki-laki. Saya melihatnya ini adalah sebuah pelecehan dan sebuah kekerasan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 itu tentang kesejahteraan anak, itu awal dasar hukumnya tentang perlindungan anak. Dan pengusaha itu sudah melampaui batas dan sudah melanggar hak asasi manusia. Ada undang-undangnya nomor 39 tahun 1999 yang dilanggar 5 pasal oleh pengusaha ini, yaitu pasal 52, pasal 58, pasal 64, 65 dan 66. Di mana di situ anak-anak harus dilindungi. Inilah yang terjadi di Indonesia ya, bahwa ketika merasa punya uang itu punya kuasa ya. Dan orang-orang rakyat kecil yang termarginalkan ini tidak bisa untuk melawan, dan orang lain hanya menonton. Ada apa dengan nurani kalian yang menonton ini? Sampai ibu pingsan seperti itu dibiarkan karena takut dengan uang. Ini yang bahaya di negara kita. Dan uangnya uang dia, apakah dia memberikan kepada rakyat miskin untuk kesejahteraan rakyat, buat dirinya sendiri kok kaya? Makanya saya diajarkan oleh orang tua saya, jangan menunduk kepada orang karena uang. Karena dia menghormati kita, kita hormati dia. Yang terjadi adalah karena dia merasa pengusaha, punya uang banyak, kemudian dengan semena-mena anak kecil pun dia lawan. Maaf, tidak akan bisa menghapus pidana. Dia sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, dan itu harus dihukum seberat-beratnya, agar tidak lagi memberi contoh kepada manusia dewasa lainnya untuk melakukan tindakan semena-mena terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak itu hukumannya 5 tahun bang. Belum lagi hak asasi manusia yang dilanggar 5 pasal sekaligus bang. Ingat pasalnya bang, pasal 52, pasal 58, 64, 65, dan 66. Satu pasal aja berat, apalagi 5 pasal bang. Kenakan itu. Dan harus diproses bang. Dan saya siap menjadi kuasanya daripada ibu tersebut untuk anaknya. Ibu tuh harus dilindungi. Jangan sampai gara-gara itu pengusaha, ibu ini melapor dapat intimidasi. Makanya ini pengusaha harus dikasih pelajaran bang. Yang penting pesan saya, tindakannya dia sudah melanggar hukum. Adanya pidana di sana, Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak asasi manusia yang dilanggar, dan itu harus dihukum berat. Kasihan lu anak Indonesia karena orang punya duit kemudian disemena-mena, dijadikan seperti binatang, disuruh jongkok, disuruh merayap, disuruh menggonggong. Apa itu? Berarti ada yang salah di otaknya. Soal negara hukum. Kamu punya anak nggak? Jangan anak dituakan, jangan anak mentang-mentang kamu punya duit, kamu jadi raja. Anak harus dididik dengan benar. Ya, anak yang dididik tidak benar akan menjadi seperti bapaknya kayak gitu. Mau jadi apa negara ini kemudian hari ketika kita sudah tidak ada seorang guru yang dilaporkan katanya anaknya dipukul, ya kan? Guru itu sampai diproses. Zaman saya dulu, Bang. Ini nih kenyang nih pakai penggarisan kayu, penggarisan besi. Saya nggak berani ngadu sama ibu bapak saya karena bukannya saya dibela, saya ikut dihukum juga. Kamu pasti nakal di sekolah. Tapi hari ini apa yang terjadi? Colek dikit lapor, colek dikit lapor. Bagaimana anak mau berkembang? Saya hasil didikan zaman dulu soalnya. Sekarang terbuka karena adanya media. Bersyukur loh ada media hari ini, peristiwa segera diketemukan. Bisa nggak abang bayangkan, itu korban-korban yang terlebih dahulu menjadi korban belasan tahun. Jadi apa? Kalau nggak dia jadi pelakunya lagi, itu anak bunuh diri. Jadi gila bisa.
Itu yang menyeramkan, tapi media hari ini keren lah. Ya seperti yang abang-abang lakukan ya, menyiarkan berita-berita pada undang-undang aja Bang. Undang-undang udah tersedia, hukuman sanksi hukumannya udah tersedia, lakukan itu. Jangan ada pembiaran dan jangan ada pembelaan. Biarkan dia menjalani hukumannya agar jadi pelajaran, tidak sembarangan rakyat miskin, rakyat kecil. Saya juga rakyat Bang, ya. Jangan disemena-menakan dong. Jangan uang itu berbicara, emang negara milik lo. Ini negara milik warga negara Indonesia 280 juta orang bersama di mata hukum, di mata Allah juga sama. Nggak bisa injek-injek itu. Pun ibu di seluruh dunia Bang tidak akan rela dan ikhlas anaknya diperlakukan seperti binatang. Bahkan singa pun tidak akan memakan anaknya Bang. Ya, sampai kapanpun saya juga tidak rela. Pada ibu apabila menonton, saya siap jadi pengacara ibu dan anak ibu. Saya siap Bu, pro bono Bu. Saya siap. Hukum harus memproses kasus ini karena ini sudah nasional dan sudah menghina para ibu. Ya, kalau tidak diproses bagaimana nasib anak-anak yang lain yang tidak ketahuan. Ini buat pelajaran. Jangan uang ini berbicara di negara ini, tidak bisa, tidak adil.